Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nofri Leonardo Dalu. Dalam video kali ini saya akan kembali mereview jurnal terkait cost benefit analysis, di mana video ini merupakan video tugas ujian akhir semester mata kuliah farmakoekonomi dengan dosen pengampu Mr. Gerald Edward Nudingan, SSI MPH Apoteker. Nah, adapun jurnal yang akan direview berjudul Cost Benefit Analysis, mendirikan laboratorium klinik sederhana mandiri dibanding kerjasama operasional laboratorium luar di PLKUA. Nah, dengan penulis ada 2 orang, yaitu Eli Marini dan Tini Nurul Rohman. Untuk penerbit yaitu Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia, tahun terbit tahun 2014, volume 2, nomor 2, dan halaman 120 hingga 127. Nah, bagian pertama yang akan kita review dari jurnal ini yaitu bagian pendahuluan, di mana Pusat Layanan Kesehatan Universitas Airlangga atau PLKUA adalah salah satu klinik yang berencana bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Nah, salah satu syarat dalam kerjasama dengan BPJS Kesehatan, PLKUA diwajibkan memiliki layanan penunjang berupa pemeriksaan laboratorium. Nah, layanan laboratorium tersebut dapat diselenggarakan dengan mendirikan laboratorium klinik sederhana secara mandiri atau KSO dengan laboratorium luar. Nah, gunanya untuk mendukung penegakan diagnosa. PLKUA memberikan pelayanan pemeriksaan laboratorium yang berupa rujukan pemeriksaan laboratorium di luar PLKUA. Nah, untuk jumlah pasien yang dirujuk untuk pemeriksaan laboratorium dari tahun 2011 hingga 2013 mengalami peningkatan yang signifikan dengan rata-rata peningkatan per tahun sebesar 106 orang atau dengan persentase sebesar 0,6%. Nah, apabila PLKUA ingin menyelenggarakan laboratorium baik secara mandiri atau PSO, PLKUA ini perlu mengukur dan membandingkan manfaat atau benefit dengan biaya atau cost pada masing-masing program tersebut. Nah, salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengukur dan membandingkan manfaat dan biaya yaitu metode cost benefit analysis atau CBA. Nah, apa sih cost benefit analysis itu? Jadi CBA adalah tipe analisis yang mengukur biaya dan manfaat suatu inversi dengan beberapa ukuran moneter dan pengaruhnya terhadap hasil perawatan kesehatan. Nah, tipe analisis ini sangat cocok untuk alokasi bahan-bahan jika keuntungan ditinjau dari perspektif masyarakat. Nah, analisis ini sangat bermanfaat pada kondisi antara manfaat dan biaya yang mudah dikonversi dalam bentuk rupiah. Nah, cost benefit analysis sebagai tipe analisis yang mengukur biaya dan manfaat suatu inversi dengan beberapa ukuran moneter. Nah, CBA ini merupakan tipe penelitian farmakoekonomi yang komprehensif dan sulit dilakukan karena mengkonversi benefit atau manfaat ke dalam nilai uang atau nilai rupiah. Nah, evaluasinya itu dilakukan sekarang atau present, sedangkan hasilnya atau manfaat yang akan didapatkan itu terjadi di masa yang akan datang atau in the future. Nah, seluruh benefit yang akan dihasilkan di waktu yang akan datang diproyeksikan pada tingkat nilai sekarang atau present value. Nah, present value dari benefit yang akan dihasilkan harus lebih besar dari investasi sekarang atau present, supaya suatu proyek yang bersangkutan layak untuk dibangun. Nah, tahapan dalam menghitung cost benefit analysis adalah identifikasi alternatif yang akan dianalisis, kemudian identifikasi biaya dari masing-masing alternatif, kemudian menghitung biaya dari masing-masing alternatif, kemudian identifikasi manfaat atau benefit dari masing-masing alternatif, kemudian mentransformasikan manfaat dalam bentuk uang, lalu menghitung total manfaat atau benefit, lalu menghitung rasio manfaat, kemudian melakukan analisis untuk menentukan pilihan dari alternatif yang paling menguntungkan. Nah, data yang diperoleh dari PLKUA berupa informasi gaji pegawai, biaya fasilitas, dan biaya pemeliharaan fasilitas, macam alat, harga, dan barang penunjang layanan laboratorium diperoleh dari pihak vendor supplier alat laboratorium. Nah, jenis pemeriksaan, sistem kerjasama, pembagian revenue sharing diperoleh dari penyediaan layanan laboratorium klinik. Nah, data yang diperoleh dianalisis dengan analisis biaya manfaat atau cost benefit analysis. Nah, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis 2 program yang paling memberikan manfaat bagi PLKUA dalam penyelenggaraan laboratorium klinik sederhana. Nah, dengan menggunakan metode cost benefit analysis, penelitian ini diharapkan bisa dijadikan rekomendasi upaya penyelenggaraan laboratorium klinik sederhana di PLKUA.
Nah, bagian yang akan kita review selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Nah, perhitungan CBA yang langkah pertamanya yaitu mengidentifikasi masing-masing komponen biaya dan komponen manfaat dari penyelenggaraan laboratorium dengan mendirikan laboratorium klinik sederhana secara mandiri atau KSO. Nah, semua komponen cost dan komponen benefit harus teridentifikasi dengan baik yang bersumber dari anggaran proyek maupun anggaran lainnya. Nah, bisa dilihat dalam tabel komponen biaya pada penyelenggaraan laboratorium klinik sederhana secara mandiri dan KSO. Nah, komponen biaya pada penyelenggaraan laboratorium klinik secara sederhana atau mandiri dan secara KSO di PLK UA itu merupakan biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pemeriksaan laboratorium bagi pasien yang membutuhkan pelayanan penunjang dalam penegakan diagnosis yang meliputi itu yang pertama itu total biaya investasi, kemudian ada biaya operasional, kemudian ada biaya pemeliharaan, dan yang terakhir ada biaya risiko kehilangan dan kerusakan barang. Nah, dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa biaya pembelian alat laboratorium lebih besar daripada biaya fasilitas. Atau dengan kata lain, biaya penyelenggaraan layanan laboratorium secara mandiri itu lebih besar dibandingkan dengan penyelenggaraan layanan laboratorium secara KSO. Benefit tidak langsung dari penyelenggaraan laboratorium secara mandiri dan KSO berupa kualitas pelayanan laboratorium yang dihitung berdasarkan kepuasan pasien terhadap pelayanan laboratorium. Nah, asumsi kenaikan jumlah pasien yang puas sebanyak 1% per tahun dikali dengan rata-rata menggunakan jasa pelayanan laboratorium X, di mana rata-rata tarif 126 Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia volume 2 nomor 2 April sampai Juni tahun 2014 pelayanan laboratorium per hari dikali dengan 20% kenaikan per 2 tahun, sehingga diperoleh benefit tidak langsung sebesar 947.520.000 pada penyelenggaraan laboratorium klinik sederhana secara mandiri dan benefit tidak langsung sebesar 663.264.000 rupiah pada penyelenggaraan laboratorium klinik secara KSO. Selanjutnya, present value atau nilai sekarang dari sejumlah uang pinjaman yang akan tunai dibayar kembali 1 tahun atau beberapa tahun yang akan datang. Jumlah nilai sekarangnya dengan menghitung discount rate misalnya 10%. Nah, perhitungan present value masing-masing pada penyelenggaraan laboratorium secara mandiri dan KSO didapatkan nilai net present value yang dapat dilihat pada tabel. Nah, pada penyelenggaraan laboratorium secara mandiri lebih besar dari biaya yang dikeluarkan dibandingkan penyelenggaraan laboratorium secara KSO. Nah, dari pengurangan antara total PV benefit dan PV nilai didapatkan net present value atau NPV pada penyelenggaraan laboratorium secara mandiri menunjukkan hasil positif sebesar 1.052.491.377 rupiah, yang berarti proyek tersebut favorable. Nah, menghitung present value total biaya yang dikeluarkan untuk mendirikan laboratorium secara mandiri dapat menggunakan rumus total biaya mendirikan laboratorium secara mandiri sama dengan biaya investasi ditambah dengan biaya operasional ditambah dengan biaya pemeliharaan dan biaya risiko kehilangan barang atau kerusakan barang yang dikali dengan discount factor. Nah, biaya yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan laboratorium klinik sederhana secara mandiri itu sebesar Rp171.517.673. Biaya yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan laboratorium klinik sederhana secara KSO itu sebesar Rp147.850.099. Untuk PV benefit penyelenggaraan laboratorium klinik sederhana secara mandiri itu sebesar Rp1.224.950.050. Untuk PV benefit pada 127 Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia volume 2 nomor 2 pada bulan April hingga Juni tahun 2014 itu penyelenggaraan laboratorium klinik sederhana secara KSO itu sebesar Rp649.186.483. Nah, untuk tabel rasio benefit dan cost pada penyelenggaraan laboratorium secara mandiri dan KSO di PLKUA itu bisa dilihat dalam slide. Nah, dari perbandingan PV benefit dan PV cost dari masing-masing alternatif, penyelenggaraan laboratorium klinik sederhana dapat diketahui nilai rasio B per C pada penyelenggaraan laboratorium klinik sederhana secara mandiri adalah 7,14, sedangkan rasio B per C pada penyelenggaraan laboratorium klinik sederhana secara KSO sebesar
sebesar 4,39. Penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa penyelenggaraan laboratorium klinik sederhana secara mandiri lebih memberikan manfaat dan layak untuk dilaksanakan. Hal tersebut didasarkan atas pertimbangan B per C, penyelenggaraan laboratorium klinik sederhana secara mandiri memiliki nilai lebih dari 1, dan nilai NPV penyelenggaraan laboratorium klinik sederhana secara mandiri menunjukkan hasil yang positif. Pada penyelenggaraan laboratorium klinik sederhana secara mandiri dalam 10 tahun diperoleh nilai PV benefit sebesar Rp1.224.9.050 dengan PV cost sebesar Rp171.517.673. Pada penyelenggaraan laboratorium sederhana secara KSO diperoleh PV benefit sebesar Rp649.186.483 dan PV cost sebesar Rp147.850.099. Rasio B per C penyelenggaraan laboratorium sederhana secara mandiri sebesar 7,14 dan rasio B per C pada penyelenggaraan laboratorium sederhana secara KSO sebesar 4,39. Mungkin itu dia review jurnal terkait cost benefit analysis. Jika terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam video ini, mohon maaf dan terima kasih.